Hai gengs, apa kabar? Setelah liburan kemarin yang cukup bisa dibilang long weekend, gimana, cukup refreshing? Sorry gue belum posting udah 1 mingguan lebih kayaknya. Tapi sekarang kita mau ngebahas sesuatu yang gampang-gampang dulu, yang kayaknya juga banyak orang yang penasaran. Yaitu kita bahas Q&A mengenai TCA peeling. Stay tuned! Hai, balik lagi sama gua Riri di DR Stories. Nah, sesuai dengan topik kita malam ini, bahwa gue akan ngebahas pertanyaan-pertanyaan paling banyak di kolom komen gua dari mungkin sekitar 4 atau 5 kayaknya 5 video TCA peeling gua yang udah dirilis. And by the way, gue sekarang muka gue lagi begini. Jidat tuh item-item, keriput-keriput. Sampai sini aja batasnya. Nah, untuk pembukaan, muka gue yang barusan tadi gue show ini adalah hasil dari TCA peeling 10%. Sebelum masuk Q&A, gue ceritain dulu ya perbedaan yang gue alami dan gue rasakan antara TCA 10 sama TCA 20 di kulit muka gue. Oke, jadi dari kesan pertama yang gue dapat waktu gue apply itu sangat beda ya. TCA 20 dengan koas yang nilon, yang ini. Nih, koasnya nilon dan lebih kecil, nggak terlalu fan brushnya, nggak terlalu lebar kayak gitu, jadi lebih kecil. Pakai 20% tuh, wah yang pertama aja udah cekit-cekit parah gitu kan. Yang kedua udah nggak tahan, yang ketiga gue stop. Jadi untuk 20% yang kemarin terakhir gue lakukan hanya 3 kali layer menggunakan koas yang ini. Oke? Terus kemarin gue mencoba praktek untuk pakai 10% karena gue pengen tahu bedanya. Jadi 10% dan 20% adalah waktu apply pakai koas ini di 10% baik-baik aja. Di layer pertama, di layer kedua udah mulai cekat-cekit dan kelihatannya kadar cekat-cekitnya nih, kadar panasnya lumayan, tapi nggak seheboh kalau lo pakai 20%. Jadi dengan kadar 10% gue berhasil pakai 5 layer dan itu frostingnya sama sekali nggak berlebihan. Dan gua tidak menemukan adanya kulit-kulit gosong yang kayak ngeblok gitu. Waktu itu kan gua kayak ngeblok gitu, di sini hitam gitu. Gua ada kulit-kulit gosong tapi berupa titik-titik yang kebetulan sekarang udah memudar di bagian pipi gua. Mungkin ini saya ada sisanya ya. Ini nih. Iya, ini ya kelihatannya tuh. Lalu di jidat gua ada beberapa. Ini kulit gosengnya. Jadi kulit gosengnya cuma titik-titik gitu aja. Dan alhamdulillah gue tidak mendapatkan over frosting waktu gue melakukan si 10%. Itu kesan yang gue dapat waktu gue aplikasi ya. Nah sekarang waktu pengelupasan. Waktu pengelupasan juga ternyata nggak beda jauh dari apa yang gue alami di 20%. Jadi hari ketiga udah mulai ngeletek di daerah sini. Udah ngeletek-ngeletek daerah sini, dan sekarang sini. Ini adalah hari keempat. Nah, again ternyata efek yang dimunculkan, efek ngeletek yang dimunculkan dari si 10% ini nggak seheboh kalau gua pakai 20%. Kalau ini lebih halus-halus kalau lu lihat sendiri. Ini lebih kecil-kecil kayak gini, which is buat gua tidak merasakan masalah. Artinya gua fine-fine aja menerima ngeletek yang halus-halus kayak gini, hanya memang kesannya kulit sangat terkesan kering. Tapi in a way, untuk mengcompare apakah gue lebih suka 20% atau 10%, buat gue sama aja. Kayaknya nextnya gue akan tetap melakukan 10%, biar apa, kayaknya lebih aman aja gitu. Dan efek ke kulit guanya tidak se ekstrim kalau gue pakai 20%. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A. Nah, pertanyaan pertama yang banyak banget ditanya adalah, Kak, saya harus pakai 10% atau 20% atau 35% bahkan. Oke, ini again balik lagi ke jenis kulit kalian. Buat gua, tadi gua udah jelaskan di awal perbedaan kulit muka gua pakai 10% yang saat ini terjadi dan 20% yang ada di videonya di sini. Lu lihat ya, ini gua pakai 20%. Itu perbedaannya. Dan juga ada satu highlight Instagram gue. Kamu bisa lihat itu efek dimana gua setelah pakai 20% tapi pakai koas. Jadi ada perbandingannya bisa dilihat.
Kalau ditanya ke gue 10% atau 20%, dari gue balik lagi seperti video-video sebelumnya yang udah pernah gue bahas, tapi mungkin kalian skip, adalah semua dimulai dari kadar yang paling rendah. Kalau ada yang di bawah 10% silahkan 5% misalnya ya. Tapi gue belum nemu. Di tempat gue beli cuma ada 10% dan 20%. Jadi start dengan 10%. Untuk gue sendiri 10% ini pernah gue apply di muka, di leher, di ketiak, sama di lipatan paha dan juga bokong belakang. Nah, perbedaannya lagi sewaktu di ketiak, gue juga pernah melakukan 20%, tapi di ketiak itu ada efek ninggal gelap. Jadi area yang perbatasan acid yang lo apply itu areanya menggelap. Nah, sekarang gue lagi treat untuk pakai 10% aja sehingga dia nggak terlalu keras masuk terhadap kulit, dan jadinya setelah gue pakai 1 atau 2 kali lumayan terkikis yang area gelapnya tersebut. Nah, jadi menurut gue setelah pengalaman gue yang kemarin, kalau lo mendapatkan area gelap di muka, di badan kayak gue di sini masih ninggal ya, hitam, itu kayaknya berdasarkan pengalaman gue itu karena asidnya ketinggian. Jadi dia nyerap ke kulitnya terlalu keras gitu. Oke, jadi 10 apa 20%? Mulai dari yang paling rendah dan amati terhadap kulit kamu. Nggak perlu tinggi-tinggi. Ternyata nggak perlu tinggi-tinggi karena udah ada pembuktiannya di kulit muka gua. Pertanyaan kedua, Kak, beli TCA peelingnya di mana? Gue kebetulan menemukan satu toko namanya Derma Prima. Jadi gue beli itu 10% dan beli 20% dan beli kaosnya juga di situ. Dia juga jual neutralizernya, tapi gue nggak pakai karena gue cukup mengompres pakai es batu atau air es atau nyemprot pakai mana ini gue ya kok hilang, oh ini pakai ini gue ya, ini gue yang pembahasannya udah ada juga videonya di sini. Ini adalah nano spray ala-ala, tapi lumayan membuat kulit kita menjadi dingin. Oke, pertanyaan selanjutnya yang paling banyak adalah, Kak, boleh pakai di ketiak nggak? Kak, boleh pakai di bokong nggak? Kak, boleh pakai di, mohon maaf, selangkangan nggak? Kak, boleh pakai di lutut nggak? Kak, boleh pakai di sini nggak? Boleh pakai di situ nggak? Intinya boleh, semuanya boleh dipakai di kulit kamu manapun. Tapi, again, kamu harus tahu bahwa presentase yang pas buat kulit kamu yang mana. Jangan coba-coba langsung tinggi, jadi coba dari kadar yang paling rendah dulu. Karena kita nggak pernah tahu yang cocok sama kulit kita yang mana sebelum kamu mempelajarinya. Nah, ambil pengalaman dari gua yang udah pernah mencoba di ketiak 10% dan 20%. Menurut gua 20% itu efeknya terlalu keras, jadi balik lagi gua ke 10%. Pengalaman dari gua lainnya juga adalah di bawah bokong. Jadi di bokong bawah menuju paha itu kan juga kadang-kadang karena kita duduk, karena apa? Warna kulitnya juga jadinya nggak rata kan. Nah, di situ juga gua pakein 10% dan itu bisa ngeletek gitu ya. Jadi boleh dipakai di mana aja, tapi balik lagi kadar yang paling rendah dan kamu pelajari kulit kamu, oke? Oh ya, untuk menambahkan, peeling di bawah mata, sebenarnya di area mata itu juga diperbolehkan. Karena gue juga waktu di klinik, di peeling sama dokter under eye gue boleh. Tapi itu sangat hati-hati, karena kalau, maksudnya lu pakai cotton bud kali ya. Karena kalau misalkan nggak hati-hati tuh takut, kalau pakai kaos tuh kayak takut keciprat masuk ke dalam mata. Lu bayang nggak sih ke kulit kita aja reaksinya asam akan kayak begitu, apalagi ke dalam bola mata. Jadi sangat-sangat be careful pakai cotton bud sini. Kalau gue lihat di YouTube lain tuh luar negeri tuh mereka pakainya di sekeliling mata, which is gue udah pernah coba juga dengan kadar 10%. Mungkin cuma 2 layer waktu itu dan hasilnya belum terlalu terlihat kayak kayak mencengangkan, extraordinary, hanya kulitnya kelupas saja. Dan balik lagi kalau kita soal peeling itu sesuatu yang continue, at least 6 kali berturut-turut selama 6 bulan kita lakukan untuk melihat hasilnya ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, kenapa kulit aku gosong? Kak, kenapa kulit aku keriput? Kak, ini bakal ngeletek apa enggak ya? Gitu, panik. Pasti karena TCA peeling pertama tangan gue yang videonya ada di sini pun gue panik. Hari kelima tangan gue keriput parah kayak nenek-nenek, nggak ngeletek-ngeletek. Tapi jangan khawatir,
jangan apa namanya, jangan khawatir sama jangan terlalu panik, karena pada akhirnya kulit itu kan ngeletek. Tapi waktu pengeletekannya akan beda-beda di setiap orang dan di setiap bagian tubuh. Kayak gue kalau di tangan tuh bisa 2 minggu baru fully peeled. Kaki lebih parah, sebulan kali, karena ngeleteknya tuh kecil-kecil, halus-halus. Itu pakai 20% loh padahal ya. Jadi ngeleteknya halus-halus dan gatelnya luar biasa. Dan itu juga gatal itu bisa menimbulkan kayak pori-pori kita tuh kayak kulitnya tuh kayak merinding gitu loh, bentol-bentol titik-titik gitu loh, kayak merinding, dan itu gatel. Jadi itu dioles terus saja sama aloe vera atau krim yang bisa menghilangkan rasa gatal. Nah, itulah fungsinya kamu mempelajari kulit kamu, kapan dia gosong, kapan dia keriput, kapan dia ngeletek. Jadi nggak bisa dalam satu kali tuh kamu langsung kayaknya sukses gitu. Ada yang satu kali sukses mungkin karena memang dia sangat hati-hati banget mau apply-nya, mempelajari step by step-nya, which is that is very good. Gua mensupport orang-orang yang seperti itu, belajar banyak dan selalu nonton dengan jelas step by step-nya, sehingga nanti hasilnya juga sesuai dengan ekspektasi atau prediksinya, oke? Oke, sekarang bicara tentang stretch mark. Ada juga yang nanya ke gue, bisa nggak ngilangin stretch mark dengan cara TCA peeling? Well, sebenarnya kan TCA ini adalah mengangkat lapisan kulit atas ya. Stretch mark itu kan lebih ke tekstur yang rusak, tekstur kulit atas yang rusak. Sebenarnya bisa terbantu sama TCA, hanya harus dibarengin sama perawatan yang namanya microneedling. Videonya di sini ya, bisa dilihat. Jadi dia itu microneedling itu fungsi utamanya adalah untuk memperbaiki tekstur kulit atas. Jadi untuk yang scar, stretch mark, bekas jerawat, bolong-bolong bekas jerawat, itu bisa diperbaiki sama teknik yang namanya microneedling. Jadi kalau microneedling and then udah gitu di combine sama TCA, itu bisa mendapatkan hasil yang baik terhadap si stretch marknya. Kayaknya kalau stretch mark nggak bisa 100% hilang, tapi at least memudar. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan mengenai, Kak, bisa nggak menghilangkan bekas luka yang menghitam? Oke, jadi TCA peeling ini bisa di-apply di atas kulit yang hanya hitam saja. Jadi misalkan ada hiperpigmentasi atau bekas jerawat yang notol-notol gini, hitam-hitam gitu, lu totolin aja gitu. Jangan di-apply semuanya kalau emang mau treatment ke si kulit yang hitam doang gitu. Atau bekas luka, atau apapun yang kulitnya lebih menggelap lah intinya. Jadi lu cuma totolin aja. Gua bahkan biasanya TCA ini yang 10%, kalau gue punya jerawat gitu ya, jerawat kecil, gue totolin. Besoknya mati tuh jerawat gitu. Jadi bisa juga untuk ngobatin jerawat yang 10% ya gitu. Tapi kalau itu untuk jerawat yang munculnya tiba-tiba aja. Tapi kalau mukanya kalian berjerawat banget, emang harus di-apply semua sih ke muka seperti yang biasanya. Lalu selanjutnya adalah pertanyaan, setelah TCA kita harus ngapain, Kak? Pakai apa? Terus diapain mukanya? Oke. Jadi kalau gue setelah TCA dan cuci muka dengan bersih dengan air, nggak usah pakai sabun, jadi cuman dihapus aja bekas asam yang ada di dalam muka. Itu untuk proses penghentian asamnya bekerja, asidnya bekerja. Setelah dari situ, gue oles aloe vera biar dingin kulitnya. Plus karena gue punya alat baru yang ini, jadi gue pakai alat ini untuk ngedinginin muka gue. Enak banget, adem ya. Itu sesaat setelah lo sudah cuci mukanya. Setelah aloe veranya udah nyerap, aloe vera ini boleh pakai yang gel, boleh pakai yang asli ya, yang dari lidah buaya beneran. Setelah itu, kalau aloe vera asli mungkin agak lengket ya, jadi lu bisa lap dikit dulu. Setelah itu lo pakai oil, face oil. Face oil yang gue pakai mulai kemarin adalah dari The Ordinary 100% cold press Moroccan Argan Oil. Karena ternyata dia bagus banget untuk melembabkan kulit dan komenogeniknya 0, saudara-saudara. Jadi dia tidak akan menghambat pori-pori, dia tidak akan menyumbat pori-pori, tapi daya kerja untuk melembabkan kulitnya dia sangat tinggi.
Nah, hari kedua yang dilakukan pagi-pagi adalah lu udah cuci muka, udah boleh pakai sabun muka, tapi jangan yang scrub dan juga jangan yang mengandung asam atau exfoliating seperti AHA, BHA, PHA, apalah gitu kandungan asam yang ada di dalam si foam. Jangan pakai itu, pakai yang hydrating. Jadi selama seminggu, artinya selama kalian mengelupas, konsentrasi sama kulit supaya menjadi hydrate. Kulit supaya menjadi lembab, tidak kering. Jangan pakai asam-asam dulu. Oke? Nah, setelah lu cuci muka, biasa dong toner. Toner yang gue pakai toner niacinamide atau kemarin gue punya Hada Labo yang hydrating toner, dan gue baru beli lagi baru. Ini adalah Cos de Baha Peptide Toner. Ya, facial toner peptide. Jadi gue pakai ini sekarang setelah pakai toner, and then pakai serum-serum yang melembabkan, tidak mengandung acid. Serum yang gue pakai adalah peptide serum, hyaluronic acid, niacinamide. Atau ini pagi ya. Kalau gue males mencampur semua serum yang tadi, gue hanya pakai galactomyces karena dia sudah mengandung niacinamide sama hyaluronic acid di dalam situ. Gitu. Setelah pakai serum, jangan lupa pakai moisturizer dan sunscreen. Wajib sunscreen pagi-pagi. Oke? Malamnya bisa mengulang hal yang sama, toner yang sama, serum yang sama, dan juga moisturizer. Dan kalau gua tetap pakai oil, yaitu gua udah mulai pakai rosehip oil atau grapeseed oil. Tapi gua lebih ke rosehip oil kali ya kalau gue. Bobo deh. Seperti itu, diulang terus sampai setelah fully ngeletek, kamu bisa balik lagi ke perawatan kamu sebelumnya. Kalau ada yang pakai toner AHA BHA, boleh silahkan. Kalau ada yang pakai krimnya AHA BHA, PHA, silahkan boleh dipakai lagi. Nah, oke guys, kayaknya sekian. Itu adalah kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang sering gue dapat di dalam kolom komentar gue. Semoga bisa membantu teman-teman di sana yang punya pertanyaan yang sama ya. Dan kalau ada pertanyaan baru silahkan taruh di komen, nanti gue akan balas komennya insya Allah, atau DM ke IG gue juga insya Allah akan gue balas. Oke, sampai di sini jangan lupa subscribe dan di likes dong video-video gue, biar kalau likesnya banyak nanti teman-teman lainnya bisa ternotifikasi sama video gue dan mereka juga bisa nonton dan menambah pengetahuan mereka. Oke, sharing is caring, right? Subscribe sekali lagi, jangan lupa lihat video-video gue lainnya di sini. Salam kulit sehat.